Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, di pagi hari ini berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arifin, ditemani oleh Rian dan juga ada Bang Yusuf Subangkit di balik meja operator, dan juga ada Zen yang ada di switcher Rasil TV. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kita telah hadir bersama kita yakni guru kita yakni Ustadz Hamzah Alatas yang akan membahas tentang akhlak dalam Al-Quran dan membahas tentang pendalaman materi yakni faktor-faktor pembentukan akhlak. Acara ini langsung dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasul TV, untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Kenapa kita membahas tentang akhlak nih, Ustaz? Apa pentingnya akhlak untuk kita semua, Ustaz? Ya, akhlak ini adalah merupakan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadisnya, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik Ustaz, silakan dan waktunya untuk menjelaskan materinya secara mendalam. Tafadhol. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka mencari keridhaan Allah, dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali dalam hal pembinaan akhlak. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu-minggu yang lalu telah kita bahas faktor-faktor yang membentuk akhlak. Hal-hal yang mendukung terbentuknya akhlak seseorang. Apakah itu faktor lingkungan, kemudian sudah kita bahas faktor teman, dan juga kita sudah bahas faktor keluarga dan orang tua. Pada kali ini
akan kita bahas tentang faktor ilmu. Ya. Ilmu ini sangat membantu terbentuknya akhlak seseorang. Yang saya maksudkan dengan ilmu di sini terutama sekali adalah ilmu untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dengan ilmu tersebut kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu, ya, seorang bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu pula dia mengetahui ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu pula dia mengetahui bahwasanya ya, dari apa yang dia dapat dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tuntunan Al-Qur'anul Karim, bahwasanya setiap perbuatannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini akan mengerem dirinya dan membiasakan juga dirinya untuk berperilaku yang baik. Sebaliknya, banyak hal yang terjadi, banyak akhlak orang menjadi rusak karena tidak ada pengetahuan baginya tentang Allah dan Rasul-Nya, pengetahuan agama. Nah, ini jadi salah satu faktor pembentukan akhlak adalah juga adanya ilmu agama atau ilmu yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1 dan 2. Juga sampai ayat 3. Ini mengenai bagaimana landasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membina umatnya, membina bangsa Arab pada waktu itu, ya, dan juga bangsa-bangsa yang lain, yang mana pada mulanya mereka berada di dalam suatu alam jahiliyah. Mereka adalah umat yang terbelakang, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ummiyin. Ya, arti kata ummi ini ada kaitannya dengan kata ibu, artinya seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibu. Artinya belum bisa baca, nggak bisa tulis. Kata ummiyin juga sering dikaitkan juga kalau orang-orang Yahudi yang mereka sudah membaca kitab Taurat, Injil, ya, mereka sering menisbatkan orang-orang Arab yang nggak pernah mendapatkan kitab suci ini, mereka juga sebutkan menyebut orang-orang Arab itu, terutama sekali kaum muslimin dengan sindiran ummiyin. Artinya mereka maksudkan orang-orang yang buta huruf, ya, orang-orang yang terbelakang seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ini yang akan kita baca insyaallah sampai ayat keempat, ya. Bagaimana menerangkan prinsip-prinsip daripada dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, marilah sebelum kita baca surah Al-Jumu'ah ini kita awali dengan membaca Ummul Kitab.
surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab ini membersihkan hati-hati kita, memaafkan kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru-guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, dan juga dosa kaum mukminin dan mukminat, terutama sekali orang-orang yang terzalimi oleh kita. Selain itu juga dengan pembacaan Ummul Kitab surat Al-Fatihah ini, semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada keluarga kita, orang-orang tua kita yang saat ini sedang mengalami atau menderita penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan membersihkannya daripada dosa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Diawali surah Al-Jumu'ah ini dengan pernyataan bahwasanya segala apa yang ada di langit maupun di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu apa yang ada di langit dan apa yang ada yang di bumi ini. Ya, bukan saja manusia, ya, bahkan manusia banyak yang tidak mengagungkan Allah, walaupun jasad dan setiap sel-sel yang ada di tubuhnya semuanya bertasbih kepada Allah dengan mengikuti ketetapan dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada dirinya. Segala sesuatu apakah itu tumbuh-tumbuhan, awan, bumi, matahari, planet-planet semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi kata Allah walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu, tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Arti bertasbih mereka tidak seperti kita mengucapkan subhanallah,
Mereka bertasbih menurut cara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada masing-masing makhluk tersebut. Mereka bertasbih kepada Allah yang Al-Malikul Quddus, yaitu zat yang maha menguasai, maha raja, Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ya. 4 sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini. Ini juga terkait dengan bagaimana isi kandungan dari suratul Jumu'ah ini. Ayat berikutnya Allah menyatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyin, pada kaum-kaum yang ummi, yang buta huruf, yang tidak pandai membaca dan menulis. Seperti saya katakan tadi, al-ummiyin arti dari kata artinya seperti orang yang, atau dinisbatkan seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, di mana tentunya anak yang baru lahir itu tidak mengerti membaca dan menulis. Fil ummiyin di sini disebutkan bagaimana Nabi diutus di kaum yang terbelakang. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, yaitu Allah mengutus di kaum yang ummiyin tadi rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka juga, dari bangsa mereka juga, itu dari bangsa Arab juga. Ya, kata ummiyin juga, kalau orang Yahudi mengatakan, menisbatkan ini ummiyin adalah orang-orang Arab ataupun kaum muslimin, sehingga mereka suka mengatakan laisa lana fil ummiyina sabil. Mereka itu menganggap kalau mereka berbuat salah di antara mereka, mungkin itu adalah suatu hal yang masalah, arti suatu dosa. Akan tetapi kalau berbuat kepada selain orang Yahudi, ya, yang dimaksud di sini adalah ummiyin, wabil khusus adalah yang dimaksud adalah orang Arab, yang lebih khusus lagi adalah kaum mukminin. Mereka katakan laisa lana fil ummiyina sabil, artinya kita ini enggak berdosa untuk apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang salah terhadap orang-orang Arab itu atau orang-orang mukmin. Ini tabiat ini adalah merupakan tabiat orang Yahudi yang mereka katakan, oh kalau pada orang mukmin mah kita tipu juga nggak apa-apa, kita ambil hartanya tidak apa-apa, ya kita jelek-jelekan, nama baiknya tidak apa-apa. Ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Ya. Nah ini kembali kepada kata ummiyin tadi, adalah ini menggambarkan bagaimana bangsa Arab pada waktu itu adalah bangsa yang terbelakang. Allah utus seorang rasul di antara mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yatlu alaihim ayatihi. Allah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ayat-ayat di sini, ya, tentunya yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Walaupun sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita ketahui itu ada ayat Qur'aniyah, ya. Ada ayat kauniyah. Ya. Ayat Qur'aniyah yaitu yang merupakan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat kauniyah adalah yang ada di alam semesta ini. Ini semuanya merupakan ayat, artinya tanda-tanda bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang menggali ilmu pengetahuan, mempelajari dan merenungi apa yang ada di sekitarnya, dia akan mendapatkan petunjuk dari ayat-ayat tersebut, dari ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Ya. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, ya,
yang maha kasih sayang tidak membiarkan setiap orang mencari kebenaran dari alam semesta ini saja dengan ayat-ayat kauniyah, karena tidak setiap orang mampu melakukan hal tersebut. Tidak setiap orang memiliki kapasitas untuk melakukan dan membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pun menyandingkannya dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian tabi'in sampai kepada kita sekalian. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensucikan mereka, membersihkan hati mereka dari segala kekotoran kemusyrikan, dari segala kekotoran hati, apakah itu kibir, rasa sombong, hasud, riya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi kita Muhammad SAW untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka. Ini tazkiyatun nafas ini adalah bagian daripada pembentukan akhlak. Bagaimana dibersihkan akhlak mereka yang tadinya sombong, tatkala mendapatkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatkan penerangan dari Nabi kita Muhammad SAW tentang keimanan, tentang al-ma'ad, tentang al-jannah wan nar, tentang adanya hisab. Akhlak mereka menjadi berubah, perilaku mereka menjadi baik, hati mereka menjadi bersih. Inilah yang tugas yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, inilah ta'lim di sini, artinya pengajaran di sini, mengajarkan Al-Qur'an adalah merupakan bagian di dalam pembentukan akhlak mereka. Jadi salah satu faktor untuk membentuk akhlak manusia adalah dengan mengajarkannya kepada mereka Alkitab, ini Al-Qur'anul Karim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an, dan Al-Hikmah. Ini kalau diterjemah disebutkan As-Sunnah. Al-Hikmah ini kalau secara bahasa artinya sesuatu menurut Mufradatul Quran yang disusun oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Apa itu Al-Hikmah? Al-Hikmah isabatul haqqi bil ilmi wal yaqin. Hikmah itu artinya isabatul haqq, yaitu tepat melakukan suatu kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal. Atau hikmah juga biasa disebutkan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau hikmah, Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Hakim, yang maha bijaksana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu dengan sangat teliti dan sangat tepat, hikmah. Akan tetapi kata hikmah di sini juga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mendefinisikan apa itu al-hikmah. Al-hikmah itu di dalam Al-Quran, itu kalau kita baca dalam surah Al-Isra, dari ayat 22 sampai ayat 39, itu adalah penjelasan tentang arti kata hikmah
di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu dari ayat ke-22 ya, sampai ayat 39 berisi apa isinya adalah al-amru wan nahyu al-mawa'idiyah ya. Berisi perintah dan larangan yang bersifat nasihat ya. Jangan kamu lakukan ini, jangan lakukan itu ya. Kemudian kerjakan ini, kerjakan itu, seperti itu. Itu adalah merupakan bagian daripada hikmah. Jadi hikmah adalah ya, kalau di dalam Al-Quran ini disebutkan itu berbagai larangan dan perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya dalam bentuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang bersifat nasihat ya. Kalau kita baca dari ayat 22 sampai 39 yang berbunyi diawali la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda maluman makhdhula. Janganlah kamu jadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Artinya jangan kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu. Fataq'uda maluman makhdhula, sehingga kamu akan menjadi terhina dan tercela. Kemudian ayat berikutnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya. Dan seterusnya wahfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga perintah bagaimana kita harus merendahkan diri kepada kedua orang tua kita dan mendoakan keduanya. Ya. Kemudian wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira ya. Kita memberikan kepada kerabat-kerabat kita haknya dan juga orang-orang miskin dan orang dalam perantauan wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian melakukan hal-hal yang mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Terus ini nasihatnya ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura ya. Ini larangan, jangan pelit dan juga jangan terlalu boros ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin ya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira ya. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqtulul nafsal lati haramallahu illa bil haq, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan illa bil haq, kecuali dengan hak ya. Wala taqrabu ma'al yatim, jangan mendekati harta anak yatim, artinya mendekatinya dengan maksud memakannya ya, dan menghabiskannya. Wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tepatilah janji karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa'auful kaila idza kiltum, kalau menakar mengukur hendaklah penuhi takaran dan ukuran tersebut. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan menimbanglah dengan secara adil. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan bagi kalian tentang hal tersebut, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan angkuh. Ya, ini semuanya larangan-larangan. Ya. Nah, setelah perintah dalam larangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tutup, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itulah
daripada yang Allah wahyukan kepada engkau, yang Tuhanmu wahyukan kepada engkau, minal hikmah, daripada al-hikmah. Jadi definisi al-hikmah kalau berdasarkan ayat ini artinya al-amru wan nahyul mawa'idhiyah. Jadi perintah dan larangan, ya, atau nasihat-nasihat maupun wejangan-wejangan yang bersifat perintah maupun larangan yang ada di dalam Al-Quran, dan juga tentunya yang ada di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Nabi kita, kepada umatnya, Alkitab, Al-Quran, juga Al-Hikmah, segala sesuatu kebaikan, ya, seperti yang disebutkan tadi dalam ayat-ayat tersebut, bagaimana dilarang mensekutukan Allah, harus berbakti kepada orang tua, berlaku jujur, berlaku adil, ya, ya, tidak berkhianat, ya, melakukan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, tidak saling main ikut-ikutan tanpa mengetahui dasar hukumnya, tanpa mengetahui kebenarannya. Itu semuanya nasihat-nasihat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, diajarkan kepada para sahabatnya, sehingga mereka menjadi generasi-generasi terbaik, ya, yang mana mereka itu berubah menjadi bangsa yang terhormat, disegani dan dikagumi di antara bangsa-bangsa di dunia. Wa in kanu min qablu la fi dhalalil mubin, walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Artinya bagaimana umat Nabi kita Muhammad SAW, bangsa Arab yang dulu ummiyin, artinya orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak pandai baca tulis, bangsa yang terbelakang, ya, Allah Subhanahu wa taala angkat mereka menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang terkenal, bahkan menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Ayat berikutnya, wa akharina minhum lam yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Rasulullah SAW di sini diutus bukan saja fil ummiyin. Kalau ummiyin tadi disebutkan bagaimana bangsa yang buta huruf, ya, pada waktu itu kalau dilihat dari konteksnya adalah bangsa Arab, ya. Akan tetapi Rasulullah SAW diutus ini bukan saja untuk bangsa Arab, tapi wa akharina minhum, dan dari kaum yang lainnya dari mereka, ya, selain dari bangsa Arab itu, arti untuk semua manusia, ya. Lamma yalhaqu bihim, yang pada saat itu belum bergabung dengan mereka, wa huwal azizul hakim, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah maha besar karunianya lagi maha agung. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim dampak, disebutkan dampak dari ketidaktahuan seseorang akan membawa dia kepada suatu perbuatan yang jahat, perbuatan yang merusak, dan perbuatan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam, seperti yang di dalam surah An-Naml ayat 55, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun." Ini bagaimana menceritakan tentang orang yang melakukan hubungan homoseksual, ya, hubungan yang menyalahi fitrah manusia. Disebutkan di sini, "A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan." Ya, sungguhnya kalian itu mendatangi laki-laki, ya, bagi laki-laki dia mendatangi laki-laki juga syahwatan, dengan mengikuti hawa nafsu syahwat, min dunin nisa, bukan mendatangi perempuan, bal antum qaumun tajhalun, ya, bahkan kalian ini adalah, ya, kaum yang bodoh, yang tidak mengetahui
bagaimana akibat dari perbuatan kalian. Jadi ketidaktahuan, kebodohan akan akibat dan dampak buruk dari perbuatan tersebut, di mana perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka itu melakukan penyimpangan tersebut. Di ayat yang lain juga bagaimana kebodohan itu menjadikan seorang melakukan perbuatan dengki dan iri hati. Seperti yang diceritakan tentang bagaimana saudara-saudaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam yang menghasut, dengki, iri terhadap saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, sampai mereka bermaksud untuk mencelakakannya. Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini dan mengkaitkannya dengan kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun." Allah katakan, hal antum alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan terhadap Nabi Yusuf dan saudaranya? Idh antum jahilun, di mana pada saat itu kalian dalam keadaan bodoh. Jadi bagaimana kebodohan mereka membuat mereka berlaku iri terhadap saudara mereka sendiri, bahkan bermaksud untuk mencelakakannya sampai diceburkan ke dalam sumur. Ini adalah perbuatan yang didasari ketidaktahuan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktahuan bukan berarti tidak tahu hal itu tidak benar, akan tetapi tidak tahu. Mereka tidak faham, tidak mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Seperti dalam surah Jum'ah tadi, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah adalah maha besar karunia-Nya. Jadi mereka itu hasud dan iri atas pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Kalau mereka hasud, orang yang hasud terhadap seorang yang diberikan karunia oleh Allah, berarti dia protes, berarti dia tidak rela terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala atur kepada hamba-hambanya ini. Ini ketidaktahuan tentang hal ini membuat seorang itu menjadi iri terhadap orang lain. Sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang itu adalah sudah melalui atau itu adalah berdasarkan hikmah, berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ketahui, sudah mengetahui bagaimana kebaikan-kebaikannya. Kebodohan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebodohan terhadap hakikat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat keesaan Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga itu mengakibatkan seorang menjadi pendurhaka, menentang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah di sini suratul Fatah. Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Bagaimana Allah jadikan orang-orang kafir itu di dalam hati mereka al-hamiyah, yaitu kefanatikan, hamiyatul jahiliyah itu fanatik yang didasari atas kebodohan. Fanatik jahiliyah ini adalah sesuatu yang sangat tercela dan akan membinasakan seorang kalau dia itu fanatik yang atas dasar kebodohan. Fanatik jahiliyah itu disebutkan bagaimana seorang itu selalu menganggap benar kelompoknya walaupun kelompoknya itu salah, dan menganggap salah
kelompok orang lain walaupun kelompok orang lain itu benar. Ini namanya hamiyatul jahiliyah. Ini adalah fanatik buta, ya. Ini akan mencelakakan seorang. Hal ini, sifat hamiyah ini sering terjadi di kalangan kaum muslimin, ya. Sayyidina Ali atau Imam Ja'far As-Shadiq pernah ditanya apa itu maksudnya fanatik, hamiyah. Apakah seorang tidak boleh fanatik kepada sukunya, fanatik kepada negerinya, fanatik kepada kelompoknya, ya. Terus dijawab oleh Imam Ja'far, katanya, sungguhnya tidak dikatakan fanatik seorang itu apabila dia mencintai keluarganya, dia mencintai kelompoknya, dia mencintai misalnya bangsanya, negerinya, ya. Silahkan saja, ya, dia mencintai hal tersebut. Akan tetapi yang disebut fanatik itu adalah dia melihat kebaikan yang terjadi pada orang lain itu dianggap keburukan, sedangkan kejahatan yang terjadi pada kelompoknya dianggap kebaikan. Itu namanya fanatik. Ya, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa minna mamata, ya, hamiyatan, ya. Bukan, au kama qala Rasulullah SAW, ya, jadi bukan dari termasuk mati fisabilillah kalau orang berperang karena kefanatikan tersebut, ya, artinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hubungan bagaimana kebodohan tersebut bisa membuat seorang beralas-alasan, ya, membuat alasan-alasan, membikin alasan untuk tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 118 Allah menyebutkan, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, dan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak ada ilmu bagi mereka, tidak ada pengetahuan bagi mereka, mengatakan, laula yukallimunallah, ya, aduh seandainya Allah mengajak bicara kepada kita, ya, au ta'tina ayah, atau kita diberikan ayat-ayat, ya. Mereka tidak mau beriman kecuali kalau Allah berbicara langsung kepada mereka, atau mereka mendapatkan ayat Quran, artinya mereka juga diberikan kitab suci. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum. Demikianlah orang-orang sebelum mereka pun mengucapkan hal yang seperti itu, ya. Sama orang-orang dahulu pun, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengucapkan hal yang sama, ya. Tashabahat qulubuhum, hati mereka itu serupa. Artinya mereka sama, karena ketidaktahuan mereka itu mereka menjadikan keengganan mereka, ya, mencari-cari alasan untuk mereka tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW. Demikian pula kebodohan, ya, ketidaktahuan juga akan membuat seorang itu su'ul adab, ya, kurang ajar, ya. Ya, tidak beradab seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil kamu, ya, dari balik kamar, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka itu tidak berakal. Ya, ini menceritakan bagaimana, ya,
pada waktu itu Rasulullah SAW suka dipanggil oleh orang-orang ya yang datang ingin menceritakan halnya kepada Rasulullah SAW dengan berteriak-teriak ya, dari luar rumah. Ya, mereka tidak melihat-lihat waktunya, apakah waktu Rasulullah lagi istirahat, ya, atau Rasulullah SAW lagi bersama istrinya. Mereka memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang lantang, dengan suara keras, ya Muhammad, akhruj ilaina. Muhammad, keluar kepada kami. Rasulullah SAW, ya, memang Rasulullah SAW itu rasa malunya, ya, akhlaknya begitu tinggi. Rasulullah SAW ya, tidak memarahi mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung mengecam perilaku mereka yang kurang ajar itu. Disebutkan innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang menyeru kamu, memanggil kamu dari luar kamar adalah mereka kebanyakan tidak berakal. Ini menunjukkan bagaimana ketidaktahuan, kebodohan membuat seorang berperilaku kurang ajar, ya. Dan yang terakhir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghuni-penghuni neraka itu, ya, banyak mereka masuk di dalam neraka disebabkan, ya, mereka bodoh. Bukan bodoh artinya bodoh benar-benar tidak tahu, akan tetapi mereka tidak mau menggunakan mata mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan hati mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh telah kami siapkan bagi neraka jahanam banyak sekali dari golongan jin maupun manusia. Kenapa mereka akan masuk neraka jahanam? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, akan tetapi mereka tidak gunakan hati itu untuk memahami firman Allah. Walahum a'yunun la yubsuruna biha. Mereka memiliki mata, akan tetapi mereka tidak gunakan untuk melihat dengan sebenarnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka pun memiliki telinga, akan tetapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, ya, mau'idhah hasanah dan seterusnya. Ulaika kal an'am, mereka itu tidak ubahnya, ya, bagaikan binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina dan lebih sesat daripada binatang, ya, karena binatang tidak diberikan akal dan tidak mendapatkan tanggung jawab atau taklif. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, ini adalah bagaimana dampak dari ketidaktahuan atau dari kejahilan, kebodohan terhadap ilmu agama, terhadap ilmu yang mengenalkan seorang kepada Allah, kepada yaumil qiyamah, kepada Rasulnya, ya. Ya, artinya mereka ini akan akhlaknya, ya, akan buruk, ya. Sebaliknya dengan ilmu pengetahuan, ya, tentunya ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan yang mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan yang membuat orang ada rasa khasyahnya, ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan merubah, ya, perilaku seseorang. Dan ilmu di sini tentunya bukan ilmu yang umum, ya. Ya, kalau umum bukan juga berarti kita menafikan ilmu tersebut. Ilmu tersebut adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala,
Jadi tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam hal kemanfaatannya, akan tetapi ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang akan banyak merubah kepada akhlak seseorang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami berdosa, kami melampaui batas, kami hampir tergelincir. Berilah kami pengampunan, membersihkan semua nista. Tutuplah kekurangan kami, ya Allah. Amankanlah yang kami takuti. Ampunilah ayah bunda kami, juga anak-anak kami, famili dan saudara-saudara, serta semua teman, dan yang mereka kami cintai, tetangga atau sahabat, serta seluruh muslim semuanya. Amin. Terimalah harapanku. Semata anugerah dan kemuliaan-Mu, bukan karena usaha kami. Dengan kedudukan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kabulkan permintaan kami. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah senantiasa sebanyak butiran awan. Puji bagi Allah sejak awal hingga akhir. Baiklah ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, tadi kita sama-sama telah simak pemaparan dari Ustadz Hamzah Alatas terkait dengan akhlak dalam Al-Quran, dan subtemanya adalah faktor-faktor pembentukan akhlak. Kita akan kembali setelah jeda nasyid berikut ini. Tumbuh suburkan kepedulian sosial di dalam diri kita agar kita peduli kepada sesama. Bantu, dukung, layani orang-orang yang berjuang di jalanku mengharapkan ridha. Ada yang menyeru, ada yang menyambut, ada yang mengajak, ada yang bergegas. Dakwah adalah tanggung jawab kita semua. Yang mampu berceramah, dakwah dengan lisan menyebarkan seruan kebaikan. Yang bisa menulis dengan kalam tulisan. Ada yang menyumbangkan pikirannya, ada yang memberikan tenaganya untuk dakwah. Bahkan banyak yang memberikan support dakwah dengan harta yang baik,
serta apapun yang dimilikinya. Ambil bagian, jangan tertinggal. Lakukan sesuatu, jangan diam. Meski hanya mampu menitipkan sesuatu yang kecil dan ringan, maka itu sumbangan yang besar untuk dakwah. Mari bergabung bersama kami, Gerakan Pejuang Dakwah. Silaturahim dan Rasul TV, untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah, ikhwanah wa rahimakumullah. Di pagi hari ini, yakni akhlak dalam Al-Quran, dan subtemanya adalah faktor-faktor pembentukan akhlak bersama Ustadz Hamzah Alatas. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami di pagi hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari nomor 7789, mohon penjelasannya, apakah standarisasi amanah Ustadz? Dan apakah juga bagian dari akhlak? Terima kasih Ustadz. Amanah ya? Iya, amanah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amanah itu adalah memang bagian daripada akhlak. Bahkan disebutkan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Di antara akhlak pokoknya adalah sidik, amanah, fatanah dan tabligh. Itu adalah merupakan 4 sifat Rasulullah SAW yang kita yakini. Bagaimana Rasulullah SAW itu bersifat amin, artinya jujur. Bahkan sifat amanah Rasulullah SAW sudah menjadi karakter beliau, menjadi akhlak beliau sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Sehingga dikenal di kalangan bangsa Arab pada waktu itu Rasulullah dengan julukan Al-Amin. Artinya orang yang jujur, orang yang pemegang amanah, yang dapat dipercaya, seperti itu. Bahkan anehnya, walaupun Rasulullah SAW ketika berdakwah dimusuhi oleh kaumnya, tapi mereka tetap percaya 100% atas kejujuran Rasulullah SAW. Terbukti ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah SAW mengembalikan dulu titipan-titipan yang dititipkan oleh kufar Quraisy kepada Rasulullah SAW, barang-barangnya dipesankan kepada Sayyidina Ali, ini berikan kepada si fulan karena dia menitipkan barangnya kepada saya, semuanya dikembalikan. Itu menunjukkan bagaimana kejujuran dan kesifat amanah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sifat amanah ini adalah merupakan tadi ditanya apa? Ke definisinya apa atau apa? Standarisasi amanah. Standarisasinya. Itu amanah artinya dalam Al-Quran disebut wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kalau dia berjanji, melakukan perjanjian, dilakukan, dia tepati janjinya, itu bagian dari memegang amanah. Kalau dia dipercaya, dia dipercaya memegang suatu jabatan, memegang suatu tampuk pimpinan dalam satu lembaga, organisasi atau apapun, dia jalankan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dia ditugaskan untuk itu, dijalankan dengan sepenuhnya, tanpa dia khianati.
Ini adalah amanah dan bagian daripada akhlak yang mulia, dan disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana besarnya tanggung jawab ya, seorang yang diberikan amanah itu, sampai disebutkan inna aradnal amanati 'alas samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Betapa besarnya tanggung jawab mengemban amanat ini, sampai langit bumi pun sebenarnya tidak mampu menjalankan amanah ini. Tapi ya, manusialah yang diberikan amanah ini dan diberikan tanggung jawab untuk mengembannya secara benar ya. Ini adalah merupakan salah satu akhlak yang sangat-sangat mulia ya, dan juga ini menjadi karakter Nabi kita Muhammad SAW bahkan sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan ini ada saudara kita yang ada di Batam namanya Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau tanya, ketika Nabi Musa menerima wahyu di lembah suci Tua, Nabi Musa melihat api. Apakah Nabi Musa melihat cahaya Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kepada Bapak sampai Hafi. Bapak Hafi di Batam. Hafi di Batam ya. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar ya. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata seorang ya. Tapi dialah yang dapat memandang, melihat kepada segala sesuatu ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang tidak serupa dengan makhluknya. Apa yang dilihat oleh Nabi Allah Musa alaihissalam di Bukit Tursina ya, berupa ada cahaya di sana ya, itu adalah cahaya yang bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, karena cahaya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bukan sama sekali zat Allah Subhanahu wa taala yang dilihat ya. Sampai ketika Rasulullah SAW pun di Isra Mi'rajkan ya, ke Sidratil Muntaha ya. Ketika Rasulullah SAW ya, ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah kau melihat Tuhanmu ya, di Sidratil Muntaha itu? Lalu Rasulullah SAW mengatakan anna arahu ya, bagaimana aku bisa melihatnya ya? Karena di Sidratil Muntaha itu penuh cahaya. Jadi enggak Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah SAW juga tidak melihat Tuhannya bagaimana pada saat beliau dimi'rajkan ya, sampai ke Sidratil Muntaha tersebut. Karena ya, kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga ya, pada saat itu pun ya, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kamu tidak akan sanggup. Nabi Musa mengatakan ya, Rabbi arini anzur ilaika, ya Tuhanku perlihatkanlah kepadaku agar supaya aku bisa melihat kau. Ya, Allah menjawab lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Ya, kata lan di sini ya, kata itu harfu nasbin wastiqbalin ya, wa nafyin wastiqbalin, artinya enggak bakalan ya, kamu bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabari fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihat, tapi perhatikan ini Allah ingin menggambarkan bagaimana pandangan manusia ini tidak akan mampu melihat. Lihatlah kepada gunung, kalau dia masih tetap ada di tempatnya ya, kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabari ya, kharra Musa sa'iqa ya, ketika Allah Subhanahu wa taala
bagaimana menampakkan kekuasaannya kepada gunung tersebut, ya, gunung hancur luruh, Nabi Musa pingsan pada saat itu. Ini menunjukkan bagaimana fisik kita manusia ini, ya, pada saat di dunia ini memang sama sekali, ya, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, nanti karena kalau nanti di akhirat, ya, kita tentunya fisiknya beda dengan fisik manusia pada saat di dunia ini. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ini datang dari Bapak Asib di Bali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ayat yang terkait dengan asyidda'u 'alal kufar, kalau dihadapi dengan lemah lembut, malah kita banyak menghadapi masalah-masalah yang ada. Bagaimana seorang muslim yang hidup di kalangan minoritas, Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Sifat kaum muslimin, ya, pada zaman Nabi kita Muhammad SAW disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya. Muhammad Rasulullah SAW, ya, dan orang-orang yang besertanya, arti bersertanya pada masa Nabi kita Muhammad SAW pada waktu itu, dan juga tentunya termasuk orang yang bersertanya adalah orang-orang yang mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau mereka ingin meniru akhlak Nabi kita Muhammad SAW, yaitu disebutkan dalam Al-Quran ini, asyidda'u 'alal kufari, berlaku tegas terhadap orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, berlaku lemah lembut terhadap sesama mereka, kasih sayang terhadap sesama mereka, yaitu sesama kaum mukminin. Ya. Lalu bagaimana sikap kalau kita, ya, berada di menjadi minoritas di suatu negara misalnya, ya. Sikap ketegasan ini tetap harus kita pertahankan, ya. Asyidda'u 'alal kufar. Tapi sikap tegas ini bukan berarti tegas itu melakukan kekerasan, melakukan kejahatan. Artinya tegas dalam prinsip kita itu tidak mencampur adukan agama kita dengan agama mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan sikap bagaimana orang-orang yang dalam keadaan misalnya dia kepepet, dia misalnya terintimidasi, ya, kalau dia tidak bisa melakukan perlawanan dan sebagainya, ada jalan-jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan hal itu tidak berdosa dia lakukan. Seperti apa yang menimpa kepada sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Ammar bin Yasir, dan juga bukan kepada Ammar saja, kepada keluarganya, ya. Bagaimana beliau disiksa, diintimidasi, ya, pada saat lemah pada waktu itu, ya, sampai-sampai sahabat Ammar menuruti apa yang mereka inginkan, yaitu supaya Ammar kalau mau bebas, mau selamat, dia harus menyebutkan nama salah satu Tuhan mereka, Hubal, seperti itu. Akhirnya dengan terpaksa, ya, Ammar bin Yasir mengucapkan hal tersebut, ya. Setelah itu dia dibebaskan, dia menghadap kepada Rasulullah SAW, dia nggak sanggup mengangkat kepalanya sambil menangis di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, aku tidak sanggup mengangkat wajahku di hadapan engkau, ya Rasulullah. Ya, karena apa? Rasulullah bertanya, ya, karena aku telah murtad, ya, karena aku telah mengucapkan ucapan, ya, kemusyrikan, ya, yaitu di mana aku menyebut Tuhan mereka, aku turutin mereka karena mereka menyiksa aku, membunuh kedua orang tuaku di hadapan mataku sendiri. Lalu Rasulullah SAW, ya, setelah itu turun ayat Al-Quran yang menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, ya, terhadap orang-orang yang terpaksa, ya,
diintimidasi, ya, ditekan, disiksa, ya, dia kalau dalam keadaan lemah, ya, dia boleh melakukan sesuatu perbuatan, ya, yang bisa menyelamatkan dia dari siksaan tersebut. Jadi illa an tattaqu minhum tuqah, ya, dalam ayat yang lain, ya, kalian melakukan suatu perbuatan yang bisa melindungi kalian daripada kejahatan mereka dengan melakukan kepura-puraan tersebut, ya. Jadi Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Ammar, kalau mereka nanti maksa lagi seperti itu, silakan katakan lagi. Ini menunjukkan ada hal-hal di mana pada saat kaum muslimin berada di menjadi minoritas dan terpaksa hal itu bisa dilakukan. Akan tetapi, ya, tentunya kalau di Bali, ya, itu walaupun di sana minoritas, akan tetapi kita kan bagian dari negara Indonesia. Tentunya hal-hal tersebut, ya, bisa diadukan kepada kita bisa melakukan suatu argumen-argumen dan perlawanan terhadap intimidasi dengan mengajukan misalnya ke pemerintah pusat, ya, atau ke daerah lain. Jadi hal ini tidak berarti, ya, kita ini ruhama bainahum, asyidda wal kufar dan ruhama bainahum di sini berarti melakukan kekerasan. Akan tetapi setiap kezaliman juga kita tidak boleh rela terhadap kezaliman itu. Kita harus melawan kezaliman tersebut dengan tentunya dengan hikmah tadi, ya, dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang jitu, ya, seperti itu, ya. Sebab, ya, Allah katakan yu'til hikmata mayyasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, ya. Allah memberikan hikmah, artinya kebijaksanaan, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa yang mendapatkan hikmah tadi, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, khairan katsira. Jadi tentunya disikapi dengan cara bijaksana, bagi artinya kalau saat kita dalam keadaan lemah, tentunya dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang pintar, yang cerdas, ya, sehingga kita pun selamat tapi kezalimannya bisa dihindari. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ada dari Ibu Sunardi Purworejo, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri dari seorang yang hatinya keras, Ustaz. Tapi saya ingin memperbaiki. Sepertinya saya ingin bersedekah atau ingin menyampaikan kebaikan kepada orang-orang yang di sekeliling saya. Tapi suami tidak setuju, malah melarang. Nah, bagaimana sikap saya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, ya. Ada prinsip, ya, kita itu harus seorang istri taat kepada suami, ya. Tapi ketaatan ini dibatasi dengan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dikatakan, ya, dalam satu riwayat disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada satu makhluk siapapun mereka, ya, apakah itu suami atau sebagainya, kalau ketaatan kepada makhluk itu, ya, membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya tapi juga diperhatikan, ya, kalau misalnya bersedekah kemudian suami tidak setuju, ya, tentunya dibicarakan baik-baik, ya. Dan juga sedekahnya itu, ya, kita kasih tahu, ya, bagaimana manfaat daripada sedekah, ya. Dan juga sedekahnya itu harus, ya, tentunya jangan misalnya karena kita mendengarkan ceramah kita harus bersedekah dengan banyak-banyak bersedekah sampai-sampai misalnya untuk kebutuhan rumah tangga pun akhirnya sulit, ya, seperti itu. Itu yang membuat
suami jadi marah, maka itu juga marahnya suami ya itu benar, ada benarnya seperti itu. Sebab di dalam bersedekah, berinfak ya tentunya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang bertanya yas'alunaka madza yunfiqun, ya mereka bertanya kepada engkau apa yang harus mereka infakkan, ya mereka sedekahkan. Qulil afwa, ya Allah menjawab, ya, katakanlah ya Muhammad, apa yang diinfakkan itu artinya sesuatu, al-afwa arti sesuatu yang di luar kebutuhan kita, ya arti kelebihan dari harta kita itu, ya, nah itu juga prinsip-prinsip seperti itu kita harus perhatikan. Tapi kalau memang kita ini cukup kemudian hanya untuk bersedekah saja, apalagi kita melihat ada orang yang susah di hadapan kita, apakah itu tetangga kita atau kerabat kita, lalu suami kita melarang memberikan hal itu, ya nggak usah dituruti itu seperti itu, ya kita boleh melanggar suami kita tapi demi menjalankan perintah Allah, akan tetapi juga ya tidak secara frontal seperti itu, ya kita bisa ingatkan dengan ayat-ayat Quran, ya, dengan nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW kepada suami kita, atau juga ya kita bisa melakukan hal tersebut ya secara sembunyi, ya jangan sampai suami tahu kalau memang hal itu membuat marah suami, ya tapi kalau memang sudah keterlaluan tetap harus diingatkan, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya dengan sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW bagaimana dampaknya orang yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungannya, maka hal itu ya, akan mengakibatkan ya, tidak akan diterima dia punya sholatnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalau hubungan sosialnya terhadap tetangganya, terhadap lingkungannya tidak baik. Ya, bacakan surah Al-Ma'un, bagaimana seorang yang sholat itu bisa celaka, bisa mendapatkan al-wail kalau dia tidak memiliki ya, kepedulian sosial terhadap tetangganya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ada datang dari Bapak Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Menyampaikan walaupun satu ayat, mohon pencerahannya mengenai maknanya. Karena kalau diartikan secara letterlek maka dakwahnya tidak nyambung, karena dakwah itu perlu ilmu dan akhlak seperti yang Ustaz jelaskan. Mohon penjelasan Ustaz secara baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Memang ada sabda Nabi kita Muhammad SAW ya, yang mengatakan balighu anni walau ayah, ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat, ya. Dan juga bagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Hajjatul Wada, haji perpisahan di padang Arafah. Rasulullah SAW setelah menyampaikan khutbahnya yang panjang, Rasulullah katakan, "Fal yuballighish syahidu minkumul ghaib." Hendaklah orang yang hadir di tempat ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya. Rubba muballighin aw amin sami. Terkadang orang yang tidak hadir kemudian disampaikan pesanku ini, dia lebih mengerti dari orang yang mendengar langsung seperti itu. Ini adalah pesan dari Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kita harus menyampaikan, menyambung lidah beliau di dalam menyebarkan dakwahnya. Tentunya bagaimana dengan ilmu, ya tentunya memang kita ini ya dianjurkan untuk selalu memperdalam ilmu agama kita ini, selalu untuk mencari ilmu. Sampai dalam hadis katanya, carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi, ya, sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Arti sepanjang hayat kita ini
harus selalu menuntut ilmu, ya. Tidak ada waktu liburan menuntut ilmu itu berhenti misalnya, pensiun menuntut ilmu, tidak ada, ya, seperti itu. Nah, tentunya menyampaikan ayat, ya kita harus berilmu. Kemudian apakah kita harus ilmunya tinggi dulu baru menyampaikan, ya. Nanti belum sampai kita ilmunya banyak baru mau menyampaikan, akhirnya ajal sudah sampai kepada kita, maka akhirnya tidak kesampaian. Tidak seperti itu, ya. Jadi setiap orang silahkan menyampaikan ilmu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan menyampaikan ilmu yang dia tidak tahu, ya, dia sok tahu seperti itu jangan. Jadi sampaikan apa yang dia tahu, seperti itulah maksudnya balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, ya. Jadi arti satu ayat yang dia tahu, yang dia paham, dia sampaikan, ya. Karena ayat Quran ini, ya, ayat-ayat Al-Quran ini secara umumnya itu ayat-ayatnya ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat Al-Quran itu kebanyakan ayatnya adalah muhkamat, arti ayat-ayatnya jelas, ayat-ayatnya tidak mengandung multitafsir, ayat-ayatnya itu gamblang, seperti itu, ya. Ya, kalau ayat-ayat mutasyabihat, ya, itu sedikit, dan biasanya kita harus kembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat, ya. Seperti, ya, misalnya ada ayat misalnya tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas, itu kan sangat jelas, setiap orang kalau baca kemudian baca terjemahnya, artinya bisa mengerti dan paham, dan dia bisa menyampaikan, ya, bahwasanya Allah itu ahad, arti tidak beranak dan tidak dilahirkan, seperti itu. Allah Samad, ya, tempat menggantungkan harapan kita, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan adalah sesuatu yang jelas. Kita bisa menerangkan juga kepada orang lain, tentunya sesuai dengan kapasitas kita. Kalau ada hal-hal yang kita tidak tahu, jangan artinya menyampaikan yang tidak tahu, ya. Jangan istilah sekarang bilang jangan sok tahu, seperti itu. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita katakan kita tidak tahu, ya. Dan kita akan menanya lagi orang yang lebih tahu. Karena itulah adabnya, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlal dzikri, arti ahlul Quran. Ya, az-dzikru itu adalah Al-Quran. Tanya kepada orang yang ngerti Al-Quran, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi jangan istilahnya sok tahu, seperti itu. Tapi apa yang sudah kita tahu, kita sampaikan. Allah alam, seperti itu. Ya, baik, datang pertanyaan kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari nomor 2706. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, banyak orang-orang yang menyeru beriman dan bertakwa dan berserah diri kepadanya, akan tetapi banyak sebagian umat Islam yang tidak terpanggil dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sudah termasuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Sukabumi, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pernah nerangkan tentang bagaimana definisi hidayah, ya, atau pembagian hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah itu hidayatul wujdan, ya, sejak kita lahir kita diberikan hidayah yang merupakan naluri, ya. Kemudian setelah itu hidayatul hawas, hidayah panca indera, ya. Kita ada pendengaran, penglihatan, ya, bisa meraba, bisa merasakan. Ini juga bagian daripada hidayah atau tahapan-tahapan hidayah. Kemudian setelah itu hidayahnya yang lebih hebat lagi, lebih luas lagi, hidayatul akal. Hidayah akal, dengan akal kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya.
Kemudian hidayah akal saja juga tidak cukup, belum cukup, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim ya tidak mau biarkan manusia ini menggunakan akalnya sehingga dia semaunya kemudian dia tersesat, maka diberikanlah hidayah berikutnya adalah hidayatul irsyad. Hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah bimbingan ini berupa apa? Berupa firman-firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga berupa diutusnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Itu Nabi tugasnya memberikan hidayah apa di sini? Hidayatul irsyad, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan bisyarah dan juga nadhir kepada kita ya. Berikan kabar gembira, berikan berita peringatan, berikan pengetahuan tentang bagaimana kehidupan kita ini, kemudian bahwasanya ada kehidupan lagi nanti di akhirat ya. Setiap amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dalam Al-Qur'an, semuanya ayat-ayat Qur'an semuanya ini adalah hidayatul irsyad, bimbingan dari Allah SWT. Ya, tidak semua orang yang mendapatkan hidayah ini kemudian ngikutin. Ya, banyak orang yang tahu tentang wajibnya sholat tapi dia nggak sholat. Banyak bahkan orang yang tahu baca ayat Quran, baca Al-Quran, baca hadis, baca terjemahnya, dibaca saja, akan tetapi dia tidak mengikuti. Ya, apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ini berarti memang sudah sampai hidayah irsyad kepada dirinya, bimbingan ya. Dan bahkan banyak orang memiliki pengetahuan yang luas ya, tentang misalnya ayat-ayat Quran, akan tetapi dia tidak melaksanakannya. Inilah yang disebut dia mendapatkan hidayah irsyad tapi dia tidak mendapatkan hidayah tingkat yang berikutnya adalah hidayah taufik. Dia belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik apa? Hidayah taufik adalah hidayah kemudahan dan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang untuk dapat melaksanakan hidayah irsyad tadi. Ya. Yaitu hidayah taufik ini perlu walaupun ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hidayah taufik ini dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah taufik di sini, bukan hidayah irsyad. Kalau hidayah irsyad Rasulullah sampaikan, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik ini kepada orang yang kamu cintai, walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Nah, ini artinya tadi banyak orang yang membaca ayat-ayat Quran, sudah bahkan mengerti tapi dia tidak terpanggil untuk melaksanakannya. Ketahuilah bahwasanya orang ini belum mendapatkan taufik, hidayah taufik. Hidayah taufik bagaimana seorang itu mendapatkan apa itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. So, pasrah aja, dia maksiat misalnya, saya ini belum melaksanakan ayat-ayat Al-Qur'an, belum melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Al-Qur'an Al-Karim, karena Allah belum ngasih hidayah kepada saya. Nggak bisa seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada siapa? Kepada orang yang mau mencari hidayah tersebut, kepada orang yang berupaya mendapatkan hidayah tersebut. Jadi mesti ada dulu dari seseorang kemauan, kebersihan hati ya untuk menggapai hidayah itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya. Seperti dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, ya, aku mendekatkan diri, kata Allah, satu hasta. Jadi
Allah akan lebih cepat lagi, lebih jauh lagi kepada kita. Artinya lebih dekat lagi kepada kita. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, Allah akan mendekatkan diri kepadaku kepadanya satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Itu menunjukkan artinya hamba dulu melakukan suatu pencarian terhadap hidayah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya seperti itu. Jadi inilah jangan disalahartikan bagaimana pemahaman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang suka salah menyalahartikan, artinya kaum yang biasa disebut Jabariyah ini, bagaimana dia menganggap wah, saya ini tidak melakukan sholat, saya ini masih minum-minum. Wah, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah, katanya. Ya. Ini kalau Allah menghendaki, ya kalau memang Allah berikan taufik kepada saya akan meninggalkan perbuatan maksiat ini. Saya akan rajin sholat. Nah, tidak seperti itu. Ya. Nah, ini artinya sama seperti ucapan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ya. Andai kata Allah berkehendak, pasti Allah akan memberikan hidayah kepada kami. Ini adalah ucapan orang-orang kufar pada waktu itu. Jadinya kalau demikian dia berarti menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada manusia ini ya kebebasan untuk memilih, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan baginya hidayah, petunjuk-petunjuk yang agar supaya dia itu menempuh petunjuk tersebut. Nah, apabila kita atau seseorang sudah menempuh petunjuk tersebut, mencari hidayah tersebut, Allah pasti akan berikan kepadanya taufik. Jadi mesti ada action dulu dari kita, baru datang bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baru taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Jadi kalau kita tidak ada action, ya, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan kepada kita. Kita lihat, kita saksikan bagaimana banyak orang-orang ya di barat, ya, di Eropa, di Amerika, ya, yang mereka masuk Islam, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, dengan upaya mereka mencari. Seperti kita dengar bagaimana kisahnya Jeffrey Lang seperti itu. Dia cari kebenaran itu, dia cari dari berbagai kitab suci. Akhirnya dia ya, mendapatkan hidayah kepada Islam karena dia mau mencari. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia. Nah, demikian pula ya bagi kita, bagi siapapun, artinya jangan ya, mengatakan kami ini ya, tidak melakukan perbuatan baik karena belum ditakdirkan atau belum mendapatkan taufik. Tapi hendaknya kita lakukan terlebih dahulu serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Inilah yang biasa kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali di dalam sholat, yaitu kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maksudnya berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, maksudnya hidayah taufik ini, ya, hidayah bantuan dari Allah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita langgeng di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, agar supaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintahnya, atau senantiasa mendapatkan hidayah ini. Ini maksudnya yang kita minta adalah hidayah taufik. Ya, kalau hidayah irsyad kita bisa baca, ya, kita bisa pelajari, ya, kita bisa dengarkan dari ceramah-ceramah, itu namanya hidayah irsyad. Tapi menjalankannya itu perlu hidayah taufik. Dan hidayah taufik bukan berarti kita mengandalkan hanya ya, dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diperlukan usaha dari kita dulu, ya. Baru nanti pasti Allah Subhanahu wa taala akan bantu usaha kita, ya.
dalam mencari kebenaran tersebut. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah mereka itu bagaimana sudah berakhlak atau belum? Yaitu belum, karena dia itu kalau orang yang berakhlak itu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perintah Allah menjadi pengetahuan yang ada di otaknya atau dihafal, ya. Itu sama sekali bukan akhlak, dan itu akan menjadi bahkan menjadi hujah bagi dia nanti di yaumil qiyamah, yang akan mencelakakan dia kalau dia tidak mengamalkan dengan apa yang dia ketahui. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz, karena memang dibatasi waktu juga. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar di pagi hari ini? Silakan. Ya. Apa yang kita baca saat ini, kembali kita tekankan bahwasanya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pembinaan akhlak kita itu perlu dipelajari, dan juga kita perlu didik anak-anak kita tentang ilmu agama ini, ma'rifatullah, ya, untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal keluarganya, mengenal sahabat-sahabatnya. Ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, agar supaya mereka cinta dan ada rasa cinta kepada Allah, rasa khasyah kepada Allah, dan juga kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin, ya. Sebab dulu juga kita biasa di pesantren suka baca di dalam kitab itu disebutkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama kepada manusia adalah mengarahkan agar mereka mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Nah, ini tentunya menjadi landasan bagi kita dalam mendidik anak-anak kita, dan juga ini adalah salah satu faktor. Jadi ilmu ini, ilmu agama, ilmu yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi salah satu faktor terbentuknya akhlak. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya di pagi hari ini. Demikianlah ikhwan akhwat fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada, penjelasan dari Ustadz Hamzah Alatas terkait dengan akhlak dalam Al-Quran dan juga faktor-faktor pembentukannya. Dari studio saya Muhammad Arifin yang bertugas, dan ada Kang Rian dan ada juga Bang Yusuf Subangkit di balik meja operator, dan di atas ada Zen, ya, di Rasil TV. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.